Kami informasikan bahwa beberapa saat lagi rangka lagi akan kita mulai. Kami persilahkan para tamu undangan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan, karena beberapa saat lagi rangkaian acara akan segera kita mulai. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada unsur Forkopimda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang telah hadir. Hadirin yang kami hormati, kita sambut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Oku Selatan nomor urut 1, Bapak Hengki Irawan SIP SHMH dan Bapak Al-Kadri SHMH. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Oku Selatan nomor urut 2, Bapak Iwan Hermawan STMM dan Bapak Muhammad Faisal Ranopa SP. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Oku Selatan nomor urut 3, Bapak Heri Marta Dinata dan Bapak Al-Wahab Nawawi. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Oku Selatan nomor urut 4, Bapak Abu Sama SH dan Bapak Haji Misnadi. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Hadirin dimohon berdiri.
kita berdoa bersama. Dan doa akan dipimpin oleh yang kami hormati Ustadz Daniel Alkaf. Disilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menadahkan tangan untuk selayaknya kita di sini, insyaallah mudah-mudahan barakah perkumpulan mulia ini semua hajat-hajat kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'ul mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastahfiduka adyanana wa anfusana wa amwalana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma ja'alnahu fika nafika wa amanika wa iyazika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamati wa haqiqna bit taqwa ma'al istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Ya Allah, pada saat ini kami meminta kepadamu, bermunajat kepadamu agar kegiatan debat ini Allah mudahkan sehingga tidak ada rintangan yang membuat kegiatan ini ada kesulitan. Ya Allah, ya Allah, ya Malikal Mulki, Kaulah yang maha berkuasa, Kaulah yang maha melindungi semua alam. Jadikanlah calon bupati dan calon wakil bupati Ogan Komering Ilir Selatan ini, Allah jadikan beliau menjadi pemimpin yang bijaksana serta berguna bagi nusa bangsa, khususnya masyarakat di Ogan Komering Ilir Selatan ini. Ya Allah, berahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farli alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga doa kita pada hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja kami akan mengundang pasangan calon bupati dan wakil bupati Oku Selatan. Yang pertama, pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Komering Ulu Selatan nomor urut 1, Bapak Hengki Irawan SIP SHMH dan Bapak Al-Kadri SHMH. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selanjutnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Komering Ulu Selatan nomor urut 3, Bapak Heri Marta Dinata dan Bapak Wahab Nawawi. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian visi, misi dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk Ogan Komering Ulu Selatan. Persilakan kepada calon bupati dan wakil bupati Ogan Komering Ulu Selatan nomor
nomor urut 1 Bapak Hengki Rawan SIP SHMH dan Bapak Al Kadri SHMH untuk dapat menuju ke podium. Baik, dalam penyampaian visi dan misi ini kami memberikan waktu 2 menit dimulai ketika kata pertama dilontarkan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten Oku Selatan beserta dengan jajaran, Ketua Bawaslu Kabupaten Oku Selatan dan jajaran, Porkompimda Oku Selatan, Ketua Parpol Provinsi dan Kabupaten Oku Selatan, penalis, rekan saya, Paslon 02, 03, 04, dan masyarakat Oku Selatan baik yang berdomisili di Oku Selatan maupun di rantau. Visi misi kami adalah menjadikan Kabupaten Oku Selatan bebas paceklik agar tercipta kemandirian ekonomi masyarakat sejahtera, maju dan makmur dengan langkah pada misi sebagai berikut: membangun perekonomian dan agrobisnis yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dari hasil daerah. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan masyarakat Oku Selatan berdikari dan berbudaya serta beretos wirausaha. Yang ketiga, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan birokrasi proporsional, berintegritas, serta keteladanan pimpinan jujur, tegas dan bersih untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Oku Selatan. Yang didorong program jangka pendek target 2 tahun selesai sebagai berikut: sinergitas peningkatan layanan PLN dan PDAM, memperbaiki infrastruktur seluruh jalan, baik jalan provinsi, kabupaten, dan desa, pendirian pabrik pupuk, pendirian pabrik pakan ternak, mengundang investor lokal dan asing, ekspor kopi langsung dari Oku Selatan, pembenahan birokrasi tanpa suap dan nepotisme, proyek tanpa fee agar kualitas bangunan kokoh, lelang proyek secara jujur dan terbuka, menyiapkan 252 pertanian untuk ditempatkan di setiap desa. Cukup. Baik, selanjutnya kami persilakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Oku Selatan nomor urut 2, Bapak Iwan Hermawan STMM dan Bapak Faisal Ranalopa SP untuk menyampaikan visi dan misi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Oku Selatan, Ketua Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Oku Selatan, Banwaslu Provinsi Sumsel dan Kabupaten Oku Selatan, Porkompinda, para ketua partai pengusung yang kami sayangi, para penalis dan tim perumus yang kami cintai, pasangan calon nomor urut 1, 3, dan 4, serta yang saya cintai seluruh masyarakat Oku Selatan di seluruh penjuru desa dan kecamatan. Para hadirin yang kami muliakan, pemilih kepala daerah adalah momentum bagi rakyat Oku Selatan untuk melakukan perubahan dan menentukan nasib 5 tahun ke depan. Karena perubahan nasib dan hajat hidup masyarakat Oku Selatan ada di tangan kita sekalian. Kami pasangan calon nomor urut 2, Bupati dan Wakil Bupati Iwan Hermawan dan Faisal Ranalopa, telah berkeliling di seluruh pelosok desa untuk berdialog, menyatu, merasakan, menyaksikan langsung keluhan kesah rakyat. Kami mendengarkan curahan hati mak-mak akan mahalnya biaya sekolah, jalan yang susah dilalui sehingga hasil panen harga tidak dapat bersaing, mahal kebutuhan pokok dan biaya berobat, sulitnya lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan yang butuh maksimal, pembangunan desa belum merata, dan yang paling penting adalah sulit mendapatkan pupuk dan terbatasnya alat-alat pertanian. Kami berdua merangkum visi Oku Selatan Sejahtera dalam rangkuman 10 program unggulan, memberikan seragam untuk peralatan sekolah gratis, memberikan pelayanan ambulan gratis, pelayanan pemerintah cepat, tepat, dan prosedur, memberikan santunan kematian, menjamin pembangunan jalan dan jembatan, menaikkan penghasilan perangkat desa, internet masuk data, 100% Waktu desa habis, mohon maaf. tersedia dengan murah. Waktu Terima habis. kasih. Bapak Heri Marta Dinata dan Bapak Al Wahab Nawawi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami calon Bupati dan Wakil Bupati Oku Selatan nomor urut 3 Heri Martadinata dan Haji A. Wahab Nawawi menyampaikan visi dan misi kami sebagai acuan Bupati 2025-2030, yaitu sebagai berikut. Visi mewujudkan Kabupaten Oku Selatan sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Semarang. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Oku Selatan semakin sejahtera, yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin secara merata. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Oku Selatan memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang memiliki ketahanan pangan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan kebutuhan dalam masyarakat di sekitarnya sehingga mampu membawa di dalam keadaan yang lebih baik dan berkembang dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Oku Selatan tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika, karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlak karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Untuk mengelola dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Selatan akan tujuan pembangunan 5 tahun ke depan, maka kami menawarkan konsep dan slogan Oku Selatan Semarang. Konsep slogan ini merupakan anonim dan visi kami tawarkan, yaitu Oku Selatan Semarang, Oku Selatan sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Baik, waktu habis. Terima kasih. Untuk nomor urut 4 Bapak Abu Saman dan SH dan Bapak Haji Misnadi untuk menyampaikan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Oku Selatan, yang kami hormati anggota DPR RI, yang kami hormati Ketua DPRD dan anggota, yang kami hormati Forkompinda Kabupaten Oku Selatan, yang kami hormati Ketua dan anggota KPU beserta Bawaslu baik Provinsi maupun Kabupaten Oku Selatan, yang kami hormati para panelis dan moderator, yang kami hormati pimpinan partai politik, yang kami hormati calon Wakil Bupati Oku Selatan Haji Misnadi, yang kami hormati pasangan calon nomor 1, 2, dan 3, yang kami hormati para tamu undangan dan seluruh masyarakat Kabupaten Oku Selatan yang hari ini menyaksikan debat secara langsung maupun online. Izinkan kami pada hari ini menyampaikan visi misi kami, yaitu bersatu untuk Oku Selatan maju, adil, aman, dan sejahtera, yang diterjemahkan dalam misi membangun perekonomian yang kreatif, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, meningkatkan kehidupan beragama dan seni budaya. Dan ini semua kami implementasikan kepada 9 nawacita. 1. Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban sosial, tersedianya pupuk, bibit dan alat pertanian untuk petani, meningkatkan pelayanan kesehatan dan berobat gratis serta ambulan gratis, meningkatkan pelayanan dan pendistribusian air bersih hingga pelosok desa, memberikan beasiswa berprestasi dan kurang mampu serta meningkatkan program sekolah gratis, memberikan insentif untuk guru ngaji, pelajar dan santri berprestasi dan kurang mampu, penguatan modernisasi beragama, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, 9 mengadakan pelatihan wirausaha. Demikian. Waktu habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen yang kedua, yaitu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati akan menjawab berdasarkan tema, terbagi menjadi subtema dan pertanyaan hasil perumusan dari tim perumus. Adapun subtema hasil perumusan yaitu pertumbuhan ekonomi, koperasi dan UMKM, investasi daerah, kualitas infrastruktur, reformasi birokrasi, pelayanan bidang pendidikan kesehatan, mitigasi bencana, ketahanan pangan, dana bagi hasil SDA, inovasi daerah. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan mekanismenya. Yang pertama,
salah satu panelis akan mengambil subtema yang ada di dalam fishbowl. Kemudian kami selaku moderator akan mengambil amplop sesuai dengan nomor subtema dan membacakannya. Kemudian salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati akan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 1,5 menit atau 90 detik dan akan ditanggapi oleh calon bupati dan calon wakil bupati yang lain dengan durasi 1 menit atau 60 detik. Dan kemudian akan kembali ditanggapi oleh calon bupati dan calon wakil bupati yang telah menjawab pertanyaan sebelumnya dengan durasi 1 menit. Segmen yang kedua kami persilahkan kepada panelis. Kita akan mulai tentunya dari calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 yang telah kami ajak, nomor urut 2. Dan kami persilakan kepada panelis Bapak Profesor Dr. Muhammad Adil MA. Baik, kita akan ambil nomor 4 ya. Kita akan cek dulu di kamera Wulan bahwasannya amplopnya masih tertutup dengan rapi dan kita akan buka untuk pertanyaan di nomor 4 yang sudah dipilih oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Adil MA. Baik, paslon nomor urut 2. Pertanyaan dengan subtema kualitas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam mempercepat proses pembangunan, yakni sebagai roda penggerak keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Belum terpenuhinya pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur dasar dan masih belum optimalnya pemerataan aksesibilitas wilayah yang berkualitas yang mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kondisi jalan dengan kategori baik hanya sebesar 78,61%. Artinya kerusakan jalan masih cukup tinggi. 99,90% masyarakat yang merasakan akses listrik, 84,74% masyarakat yang memiliki akses terhadap air bersih, hanya sebesar 52,12%. Dengan presentase penduduk yang menggunakan handphone atau telepon sebanyak 85,79%. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Oku Selatan? Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat menjawab pertanyaan. Waktunya 1,5 menit, dimulai dari kalimat pertama dilontarkan. Disilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita bicara masalah infrastruktur yang ada di Oku Selatan. Memang banyak sekali infrastruktur yang ada di Oku Selatan, apalagi yang di desa-desa masih banyak kekurangan atau kurang baik untuk dilalui. Oleh karena itu, agar kualitas infrastruktur kita bisa merata di desa-desa atau baik dalam pengerjaannya, pertama, memastikan pelaksanaan tender dilaksanakan secara adil dan transparan. Kedua, melakukan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Ketiga, infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan RAB. Kita juga tidak terlepas agar supaya Kabupaten Oku Selatan bisa maju dalam pembangunan infrastruktur, tidak lepas dari bantuan daripada provinsi maupun pusat. Karena apa? Mengingat dari APBD kita hanya sekitar 1,4 miliar, tidak cukup hanya untuk memperbaiki jalan-jalan yang di desa-desa. Kami pasangan Paisaranopa sudah masuk ke dalam desa-desa, terpencil ke pelosok-pelosok, banyak sekali jalan-jalan yang memang di bawah standar atau jalan yang sudah dibuat tapi sudah hancur. Oleh karena itu kami sebagai pasangan nomor urut 2, insya Allah mudah-mudahan kalau diberi amanah akan membangun fasilitas infrastruktur itu dengan maksimal. Cukup, waktu habis, terima kasih.
Ya, mohon untuk tetap tenang. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat memberikan tanggapan, kami berikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya akan menanggapi langsung dari Bapak Iwan Hermawan terkait infrastruktur tadi. Memang betul, kalau di jalan-jalan desa di Kabupaten Oku Selatan rata-rata infrastrukturnya masih belum terbangun. Karena kita membangun itu harus ada anggaran. Iya, karena terus terang saya selaku dan mantan Ketua DPRD, kami membahas APBD Kabupaten Oku Selatan untuk infrastruktur itu kami bingung mana yang prioritas dan non prioritas, dan alhamdulillah kami dulu kan yang memang untuk kepentingan umum masyarakat banyak itu untuk infrastruktur. Dan juga terkait tadi masalah bantuan dari gubernur ataupun yang lainnya, memang Oku Selatan sekarang sudah mendapatkan bantuan gubernur, tetapi itu tidak tepat sasaran karena rata-rata aspirasi DPRD itu tidak menyentuh ke desa-desa. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk dapat memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Disilakan. Terima kasih. Pada prinsipnya niat baik paslon nomor 2 demi untuk Kabupaten Oku Selatan. Karena memang calon pemimpin harus mempunyai visi yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini nanti apabila kami dipilih dan diamanah oleh masyarakat menjadi bupati, kami akan melakukan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh paslon nomor 2 tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 20 detik, Bapak. Baik, cukup. Terima kasih. Kita beralih ke paslon nomor urut 1 untuk dapat memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan infrastruktur fisik, Oku Selatan tidak hanya fisik saja. Maka kalaupun memang kita berbicara infrastruktur, ada juga infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Saya jelaskan dengan sedikit berkenaan dengan fisik, mengidentifikasi infrastruktur existing dulu, melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas tinggi. Yang kedua, infrastruktur ekonomi. Ketika infrastruktur meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perputaran uang akan semakin tinggi dan semua profesi baik ojek, supir, pedagang bisa mendapatkan uang yang murah. Yang ketiga adalah infrastruktur sosial, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui sekolah yang berkualitas dan juga pelatihan yang intensif agar siap pakai dan siap saing. Selesai. Baik, cukup, terima kasih paslon nomor urut 3, 4, dan 1. Dan kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat kembali memberikan tanggapan terhadap paslon nomor urut 3, 4, dan 1. Sasaran. Sebenarnya seluruh fisik yang dibangun dari provinsi maupun pusat itu adalah tepat sasaran. Karena apa? Saya sebagai DPR Provinsi 2 periode, kami mengadakan reses di desa-desa. Hasil reses yang kami tangkap dari keluhan dari masyarakat banyak sekali, tapi pasti ada yang paling prioritas. Di dalam prioritas itu kami catat, kami bawa ke dalam rapat paripurna, kami usulkan, kami bawa ke rapat banggar. Alhamdulillah, selama saya menjadi DPRD Provinsi Sumatera Selatan, tidak sedikit saya bawa anggaran lebih kurang 60 miliar untuk membantu pembangunan daripada Kabupaten Oku Selatan. Jadi apapun yang kita bangun pasti akan bermanfaat dan tepat sasaran. Kepada paslon nomor 4 terima kasih karena visi kita sama. Kepada pasangan nomor urut 2, ekonomi akan mahal, akan murah kalau jalan itu. Waktunya habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Baik. Selanjutnya pengambilan subtema dan pertanyaan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Selanjutnya kami persilakan kepada panelis Bapak Dr. Icuk M. Sakir SOS MSI untuk mengambil subtema dari dalam bisbol dan boleh dilihatkan ke kamera. Baik, tentunya dalam pengambilan amplop ini masih disegel dan untuk itu
memang benar-benar rahasia. Baik, kami akan membacakan pertanyaan tentunya. Mohon untuk dapat disimak karena pertanyaan hanya satu kali. Subtema inovasi daerah. Inovasi daerah dapat berupa peningkatan pelayanan publik. Beberapa pelayanan utama terhadap masyarakat yang masih perlu dibenahi, antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan maupun pelayanan kependudukan. Sarana dan prasarana informasi teknologi di pemerintahan Kabupaten Oku Selatan ternyata belum tersedia dengan baik. SDM yang memadai juga belum tercukupi. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk melakukan inovasi supaya pelayanan publik dapat ditingkatkan? Ayo persilakan paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 1,5 menit dari kalimat pertama yang dilontarkan. Disilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan langsung menjawab dari moderator tadi terkait pelayanan publik. Kita akan bersinergi dengan memang yang ahli-ahli di provinsi ataupun di luar Kabupaten Oku Selatan. Karena sekarang Kabupaten Oku Selatan bukan tidak melayani publik dengan baik, tetapi memang SDM-nya masih terbatas. Insya Allah kalau kami berdua pasangan Heri Wahab terpilih, kami akan melayani atau memperbaiki pelayanan publik di Kabupaten Oku Selatan. Itu, terima kasih. Masih ada cukup waktu untuk dapat menanggapan, kami persilakan. Saya akan menambahi bahwa kami berdua berkomitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah, baik mudah diakses dalam digitalisasi, karena zaman sekarang ini semua sudah bisa dilihat muka-muka daerah yang bisa maju sesuai dengan potensi yang ada. Terima kasih. Masih ada waktu 29 detik untuk menambahkan? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktunya 1 menit, disilakan. Terima kasih. Jadi kepada paslon nomor urut 3, karena memang mereka mempunyai keinginan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Oku Selatan. Jadi sebenarnya di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 ada mall pelayanan publik yang nantinya ke depan bisa kita dirikan di Kabupaten Oku Selatan untuk mempermudah dan lebih melayani masyarakat dengan cara prima, baik yang di bawah naungan pemerintahan kabupaten maupun Polres maupun badan usaha milik daerah yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, kami persilakan untuk dapat menambahkan. Izin terima kasih. Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat akhirnya diberikan satu izin secara terpadu di Baik, mall. selesai. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktunya 1 menit, disilakan. Ya, tanggapan dari kami berkenaan dengan inovasi daerah. Tujuan daripada inovasi daerah tersebut adalah meningkatkan kinerja penyelenggara daerah dalam mempercepat dan terwujudnya kesejahteraan. Nah, ketika kami menjadi bupati nanti, maka kami akan memperbaiki sistem layanan cepat, pintar, murah, mudah, dan berkualitas. Melalui akses sistem digitalisasi untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat sehingga layanan baik persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu dapat diukur. Contoh jarak sangat jauh dari Kisam Tinggi misalnya, dia tidak hanya bisa tahu dengan jumlah harga ataupun jumlah waktu, maka pelayanan yang kemudian digitalisasi bisa mendata kekurangan dari yang disebut dengan kurangnya kepuasan layanan masyarakat. Baik, waktu sudah selesai. Selanjutnya
kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktunya 1 menit, disilahkan. Baik, menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3, kayaknya masih mengambang saya. Tapi yang terpenting bahwasanya perlu kita ketahui, inovasi itu ada 3, inovasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, dan inovasi lingkungan hidup. Nah, bagaimana kita bisa melayani masyarakat Oku Selatan itu, terutama niat kepala daerahnya dulu, niat pemimpin dulu. Yang kedua, sumber daya manusianya. Yang ketiga, fasilitas yang disediakan. Jadi walaupun sumber dayanya ada, tapi fasilitas tidak cukup, tidak memungkinkan, maka pelayanan itu pun akan sia-sia. Oleh karena itu perlu memang itikat baik dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memang profesional, yang berkualitas, yang punya integritas, yang punya kemampuan di bidangnya, dan secara kepangkatan memang terpenuhi. Kami yakin semua akan terpenuhi. Terima kasih. Baik, cukup. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk kembali untuk paslon nomor urut 3 untuk dapat menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 4, 1, dan 2. Waktunya 1 menit, kami silakan. Baiklah, mungkin saya langsung menanggapi tujuan inovasi untuk meningkatkan daya saing pemerintah, penyelenggara, dan daerah, sehingga daerah dapat mengalami kemajuan dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan aktivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepentingan umum dan terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri. Yang penting kita seluruh paslon, saya yakin untuk memajukan daerah kita Kabupaten Oku Selatan di debat kandidat calon bupati dan wakil bupati ini, karena saya yakin kita sama-sama tahu betul dengan kekurangan kita Kabupaten Oku Selatan. Terima kasih. Masih ada waktu? Tidak menambahkan? Baik, terima kasih. Baik, kita beralih ke pasangan calon nomor urut 4. Dan untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Dr. Abdul Hadi MAG untuk dapat mengambil subtema dari dalam fishbowl yang sudah disiapkan. Kami silakan. Tema ketahanan pangan. Secara umum, perkebunan dan pertanian di Oku Selatan masih mengandalkan potensi alam, namun belum dibarengi dengan ketersediaan sarana produksi dan sarana penunjang pengairan irigasi yang memadai, serta masih sulitnya memenuhi ketersediaan pasokan bibit dan pupuk tanaman bersubsidi. Hal ini berdampak kepada minimnya industri hilirisasi di sektor pertanian, dan tentunya merupakan bagian dari tantangan untuk menciptakan ketahanan pangan. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi ketersediaan sarana produksi, sarana pengairan atau irigasi, serta kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi pasokan bibit berkualitas dan pupuk bersubsidi? Kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 dapat menjawab. Kami berikan waktu 1,5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih panelis. Ke depan apabila kami diamanah oleh masyarakat Kabupaten Oku Selatan demi untuk meningkatkan ketahanan pangan, yang pertama kita harus menjaga stok pangan, meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, serta menjaga ketahanan sumber daya alam, juga termasuk membangun irigasi atau percetakan sawah, dan juga melakukan pembinaan-pembinaan kepada para petani, karena di Kabupaten Oku Selatan hampir 90% lebih masyarakat kita adalah petani, dan kita juga mempunyai penyuluh pertanian. Nanti kita bekali mereka juga termasuk kesediaan pupuk serta
bibit yang unggul ini semua kita persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Oku Selatan. Apalagi ke depan apabila nanti bendungan 3 di Haji sudah secara resmi dibuka atau diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, ini akan menjadi penunjang bagi Kabupaten Oku Selatan dalam hal untuk ketahanan pangan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Dan kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat memberikan tanggapan. Kami berikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, paslon kami nomor 1 terkait masalah pembenahan irigasi itu akan kami petakan. Irigasi rusak itu akan kami segera selesaikan. Yang kedua, terkait masalah pupuk. Jadi pupuk di Oku Selatan kami sudah keliling. Kekecewaan masyarakat masalah pupuk, baik itu masalah harga maupun masalah ketersediaan pupuk yang sering langka. Jadi yang pertama, terobosan kami adalah nanti pengendalian pupuk subsidi. Apalagi sekarang dari pemerintah pusat sudah menambah stok 100% dari yang sudah-sudah. Seterusnya, langkah kami untuk memenuhi pupuk di masyarakat Oku Selatan adalah akan mendirikan pabrik pupuk demi terpenuhnya kebutuhan pupuk bagi masyarakat Oku Selatan. Itu saja. Satu lagi, yang irigasi tadi saya tambahkan, itu tidak berdampak untuk persawahan Oku Selatan. Cukup, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 2 kami berikan kesempatan untuk dapat berikan tanggapan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baiklah, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2 mungkin sedikit kami menambahi dari yang disampaikan tadi. Untuk biar ketahanan pangan kita maksimal, yang paling terpenting yaitu perbaikan infrastruktur dulu. Bukan hanya infrastruktur irigasi atau pembuatan siring cacing, tapi jalan itu sangat penting. Karena ketika jalan kita rusak, kos biaya itu akan bertambah. Dan itu akan mempertinggi hasil nilai jual kita, membuat nilai jual kita menjadi rendah. Itu yang paling pertama. Yang kedua, masalah kekurangan pupuk. Pupuk sebenarnya ini tentang tata kelola. Kita tahu bahwasanya di seluruh Kabupaten Oku Selatan sudah ada RDKK. Mungkin dari setiap bulan, tahun ada penambahan dari petani membeli lahan. Itu harus dilaporkan ke Dinas Pertanian agar Dinas Pertanian bisa menambahkan kuota pupuk dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Terus cukup, waktunya habis. Dan selanjutnya paslon nomor urut 3 kami berikan kesempatan, waktunya 1 menit. Disilakan. Terima kasih. Terkait ketahanan pangan, memang Oku Selatan rata-rata daerah pertanian. Tetapi pertanian kita di Oku Selatan sifatnya musiman. Yang sekarang contoh kopi, jagung itu 1 tahun 2 kali panen. Terkait pupuk tadi memang betul untuk Kabupaten Oku Selatan untuk pupuk ini sangat besar, kurang lebih 4.500 ton 1 tahun. Tetapi betul kurang sampai ke petani di desa yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Untuk itu bagaimana kita supaya petani itu mencari pupuk tidak susah dan langka. Kedepannya bagaimana kita menjalankan apa yang dituliskan dari pemerintah pusat supaya di Kabupaten Oku Selatan tidak terjadi kelangkaan pupuk. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup, terima kasih paslon nomor urut 3. Dan kita kembali ke paslon nomor urut 4 untuk dapat memberikan tanggapan terkait dengan tanggapan paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Dari paslon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 semuanya membicarakan tentang pupuk. Sama-sama kita ketahui bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto baik dalam orasi politik beliau menjamin semua masyarakat yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Oku Selatan akan menerima pupuk subsidi dengan mudah hanya menggunakan KTP. Insya Allah saya yakin karena itu merupakan program dari Presiden Republik Indonesia yang insya Allah
juga akan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, wabil khusus Kabupaten Oku Selatan yang saya cintai. Masih ada 10 detik lagi. Baik, mohon izin, terima kasih. Ini kami berdua akan berkomitmen untuk berusaha ikut andil dalam mensukseskan program Bapak Presiden. Waktunya habis. Cukup, terima kasih pasangan calon nomor 4. Kita beralih ke selanjutnya. Baik, selanjutnya pengambilan subtema dan pertanyaan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Kami persilahkan kepada panelis Bapak Henry Amawijaya MPD untuk mengambil subtema, dan dari Pispol boleh dilihatkan ke kamera biar kita bisa memberikan pertanyaan dari yang dipilih. Kami akan membacakan tentunya untuk subtema yang dipilih, investasi daerah. Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat investasi juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam pencapaian lapangan pekerjaan dan investasi yang kondusif. Sampai dengan tahun 2022, jumlah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berada dalam kondisi stagnan. Tercatat ada sebanyak 29 perusahaan yang terdiri dari 28 perusahaan PMDN dan 1 perusahaan PMA yang bergerak di bidang perkebunan sawit, kelistrikan, konstruksi, pertambangan, telekomunikasi, SPBU, HTI, waralaba, perumahan, galian C, gas dan air minum dalam kemasan. Pertanyaannya, apa langkah strategis yang akan saudara lakukan pada periode yang akan datang untuk meningkatkan investasi daerah dalam rangka mendorong laju perekonomian di Oku Selatan? Kami persilakan paslon nomor 1 menjawab pertanyaan, waktu 1 menit dari kalimat pertama yang dilontarkan. Disilakan. Ada beberapa faktor yang harus dilakukan dalam meningkatkan investasi daerah, yaitu pemerintah berperan sebagai entrepreneur. Dalam hal ini bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis oleh pemerintah daerah. Yang kedua, sebagai koordinator. Pemerintah daerah dapat berfungsi dalam menetapkan atau mengusulkan rencana pembangunan. Terutama di Oku Selatan adalah pembangunan jalan yang itu akan juga menghambat datangnya para investor untuk berinvestasi di Oku Selatan. Yang ketiga, sebagai fasilitator, pemerintah akan mempercepat proses perencanaan dan pembangunan, dan sebagai penggerak, pemerintah juga harus menumbuhkan usaha dan mendorong pengurusan baru dengan tentunya melakukan percepatan produk industri kecil, kemudian melatih para pengusaha-pengusaha muda, mendorong adanya BUMD, dan satu program kerja kami di bidang pertanian dan peternakan adalah sesuai dengan apa yang telah kami visikan, yaitu adalah mendirikan pabrik pakan ternak untuk kelancaran daripada pemeliharaan peternakan. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, disilakan. Baik, masalah investasi itu adalah bagaimana kemampuan pemerintah daerah itu memanfaatkan sumber daya alam, dan bagaimana pemerintah bisa membangun koperasi UMKM yang banyak di daerah itu sehingga dia dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Namun kunci daripada itu adalah daya beli masyarakat. Nah, kami agar supaya daya beli masyarakat baik, karena di Oku Selatan lebih daripada 60% masyarakatnya petani, maka kami akan mendirikan badan usaha milik daerah untuk khusus di bidang pertanian, mulai dari industri hulu sampai industri hilir. Dan kami
meminta siapapun nanti di APBD, kebijakan APBD itu harus kita prioritaskan, yaitu bidang pertanian, karena di Oku Selatan petani yang mempunyai ujung tombak dalam kemakmuran masyarakat. Baik, Selatan. cukup. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor 3 untuk memberikan tanggapan jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, disilakan. Terkait investasi di Oku Selatan, kita harus realistis mengingat Oku Selatan baik secara geografis maupun secara aturan banyak sumber daya yang diminati investor. Justru secara aturan Oku Selatan daerah pertambangan terbentur aturan, rata-rata masuk di kawasan hutan lindung. Ke depan kami akan berkomitmen untuk melanjuti dan memfasilitasi investor yang berkeinginan berinvestasi di Kabupaten Oku Selatan yang tercinta ini. Dan satu contoh, alhamdulillah sekarang sudah ada investasi di Oku Selatan mengalami perkembangan positif, adanya pabrik pengolahan sawit CPO. Terima kasih. Masih ada waktu 10 detik, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, disilakan. Terima kasih untuk memajukan daerah dalam hal investasi daerah. Tadi sudah disampaikan oleh paslon nomor 1, itu hal yang baik. Namun kami apabila diamanah oleh masyarakat, yang paling penting itu penyederhanaan proses perizinan daripada para investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Oku Selatan. Dan bagi para investor yang masuk, kita juga harus menjamin keamanan mereka serta ketertiban. Jadi harus kita dukung secara penuh sehingga para investor mau masuk dan menanamkan modal di Kabupaten Oku Selatan. Serta kita lakukan promosi baik secara digital maupun online dan yang lainnya, sehingga masyarakat di luar Kabupaten Oku Selatan akan melirik sumber daya alam yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Tambahan, strategi peruntukan lahan harus jelas dan tepat. Ada kawasan pemukiman, industri, perdagangan, baik, lahan cukup. hijau, pembangunan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk kembali ke paslon nomor urut 1 menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 2, 3, dan 4. Waktunya 1 menit, disilakan. Baik, untuk paslon 02, sumber daya alam. Untuk saat ini, investasi di sumber daya alam tidak akan bisa dilakukan di Oku Selatan. Mengapa? Karena perinfrastruktur yang tidak memadai untuk mendapatkan dan mengirim pasokan daripada hasil pertambangan tersebut. Yang kedua, berdasarkan informasi yang diberikan oleh paslon nomor 3 tentang pertambangan hutan IPPKH, artinya Oku Selatan tidak bermasalah berkenaan dengan hutan. Ada 4 hutan untuk sumber daya alam, yaitu hutan APL, hutan kawasan, hutan produksi, dan hutan suaka. Hanya hutan suaka yang tidak bisa diberikan izin, tetapi 3 hutan lainnya itu bisa diberikan oleh Kementerian Kehutanan. Baik, saya tambahkan terkait kawasan hutan, itu saya jamin karena aturan sekarang, Pak Heri ya. Baik, cukup. Waktu sudah habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Boleh kita berikan kembali tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu para pendukung pasangan calon nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita akan beralih ke sesi selanjutnya dan kami akan menjelaskan terlebih dahulu tata tertib di sesi yang ketiga. Yang pertama, pasangan calon yang bertanya duluan akan membacakan pertanyaan dengan durasi 60 detik. Pasangan calon yang menjawab pertanyaan diberikan durasi 1,5 menit atau 90 detik untuk menjawab, dan pasangan calon yang bertanya akan kembali menanggapi atau memberikan sanggahan jawaban dengan durasi 60 detik. Dan kami kembali informasikan kepada seluruh tamu undangan sekali lagi untuk tetap menjaga ketertiban
Dan tentunya juga kita akan langsung mempersilahkan. Ini sesuai secara acak ya, Benar Ari. sekali Ulan. Dan untuk yang pertama kami beri kesempatan kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Disilakan. Baiklah, saya akan bertanya ke paslon 04. Ini terkait pada meningkatan kualitas taraf hidup masyarakat miskin, pembinaan anak yatim piatu dan kaum duafa, serta bantuan langsung ke keluarga miskin untuk mandiri. Pada saat Pemkab Oku Selatan telah memberikan bantuan tersebut melalui program-program dengan data terpusat pada DTKS. Bagaimana pola Anda dalam merealisasikan program tersebut? Apakah sama atau bagaimana? Baik, cukup. Kepada paslon nomor urut 4 kami berikan waktu 1,5 menit dimulai dari kata pertama diucapkan. Disilakan. Terima kasih untuk paslon nomor urut 3 untuk dalam hal penyaluran kepada siswa berprestasi, dan sesuai yang disampaikan oleh paslon nomor urut 3 tadi, kita mempunyai dinas serta petugas-petugas yang mumpuni. Dan pada kesempatan ini apabila kami diamanah oleh masyarakat Kabupaten Oku Selatan menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Oku Selatan, kita akan meningkatkan sumber daya manusia sebagai orang yang melaksanakan atau menyalurkan bantuan tersebut sehingga sesuai dan tepat dengan sasaran, dan kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Sekian, terima kasih. Masih ada 40 detik. Kami persilakan. Cukup? Ya. Kami persilakan kembali kepada paslon nomor urut 3 untuk dapat memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Disilakan. Terima kasih. Saya akan langsung menanggapi dari paslon 4 terkait untuk masyarakat miskin dan pembinaan anak yatim piatu. Kita sekarang sudah ada Basarnas untuk menanggulangi yatim piatu dan menyalurkan bantuan untuk program tersebut. Berarti Anda sepakat untuk ikut di aturan pemerintah yang sudah ada. Terima kasih. Masih ada 30 detik. Cukup. Baik. Kita beralih ke sesi selanjutnya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari kata pertama dilontarkan. Kami silakan. Terima kasih. Saya akan bertanya di paslon 01 ini singkat saja. Konsep bebas paceklik. Tolong jelaskan konsep bebas paceklik. Terima kasih. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktunya 1,5 menit dari kata pertama diucapkan. Kami persilahkan. Terima kasih Hadindaku. Nomor 3. Konsep paceklik, bebas paceklik. Paceklik tersebut adalah di mana kurangnya manusia atau masyarakat mendapatkan sandang dan pangan. Itu diakibatkan oleh sedikitnya buah kopi hasil panen. Ketika hasil panen juga dijual, itu akan murah. Kemudian yang ketiga, tidak adanya pendapatan lain berupa pendapatan bulanan ataupun pendapatan harian kecuali mengandalkan musim panen berikutnya. Dalam pengurusan kebun atau biaya operasional ditambah lagi biaya hidup selama 1 tahun itu adalah minus. Kadang-kadang kita juga tidak akan mendapatkan pupuk yang mana juga harganya begitu tinggi. Maka dari itu dengan adanya hadirnya kami akan ciptakan pekerjaan yaitu berupa pupuk murah agar para petani mendapatkan dengan mudah. Yang ketiga,
pakan ternak murah, ya, sehingga petani akan bisa mendapatkan pemeliharaan ataupun memelihara itik bebek ataupun yang lain-lainnya supaya mendapatkan penghasilan bulanan. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan melalui sumber daya alam yang akan kita kelola selama itu kita diberikan mandat oleh rakyat. Baik, cukup. Kami persilakan kepada paslon nomor 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, kami silakan. Terima kasih, saya akan menanggapi dari paslon 01. Kalau beredar di masyarakat itu, kalau bebas paceklik itu berarti masyarakat Oku Selatan digaji semua. Berarti beda dengan penjabaran Kakanda Hengki. Nah, jadi ini terkait tadi pupuk murah. Kalau pupuk itu setahu saya itu sudah ada harga standar dari pengecer atau distributor masing-masing. Terkait masalah pakan ternak itu butuh proses Pak Hengki. Tidak bisa kita dilantik itu segera pabrik itu menjadi, itu butuh proses itu, ya. Dan juga harus ada izin dari yang terlibat di masalah pabrik tersebut. Dan juga terkait masalah hal-hal yang disampaikan Kakak Hengki tadi sebenarnya bagus, tetapi itu butuh proses untuk Kabupaten Oku Selatan. Baik, cukup. Terima kasih. Selesai. Kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu pertanyaan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami berikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang, disilakan. Terima kasih. Saya akan bertanya ke paslon 02. Dalam meningkatkan kualitas SDM yang mampu menggali potensi sumber daya yang berbasis kepribadian ekonomi, agrobisnis melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas SDM dan penggalian SDA seperti apa yang Anda lakukan. Sedangkan dalam pengelolaan SDA perlu pengembangan dengan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Silakan. Terima Baik, kami kasih. persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat menjawab. Waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang, disilakan. Baiklah, terima kasih. SDM memang sangat penting sekali apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 3. Apalagi tadi kita sudah bahas masalah pendidikan dan kesehatan. Kesehatan itu dokter, perawat, pelayanan, dan alat-alat kesehatan. Itu sangat penting bagi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pendidikan itu yang harus kita utamakan, yang paling penting infrastruktur. Infrastruktur bangunan, bangku kursi, guru, terus kesejahteraan guru. Saya berharap ke depan guru yang mengajar di Muara II dengan guru yang mengajar di Sungai Are, khususnya di Guntung, itu gajinya sama. Makanya banyak guru-guru yang balik ke kota. Saya pengen ketika kami berdua diberi amanah, diberilah tunjangan kelebihan atau tunjangan apalah dalam bentuk apa untuk menambah daripada dia mengajar di dalam pelosok. Jadi guru pun bisa ikut dan ingin mengajar di desa pelosok-pelosok. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rekrutmen SDM ini harus benar-benar profesional, harus benar-benar pada di bidangnya masing-masing. Jangan guru dijadikan camat, itu tidak benar. Kita menempatkan proporsinya di proporsional yang memang benar-benar di tempatnya yang proporsional. Waktunya habis, cukup. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat kembali memberikan tanggapan. Waktunya dari sekarang, disilakan. Terima kasih, saya akan langsung menanggapi dari Kakanda Iwan tadi. Memang betul, kita sekarang yang penting infrastruktur. Dan Alhamdulillah Kabupaten Oku Selatan rata-rata sekolah dari SD sampai SMP sekarang sudah sesuai standar apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Dan tadi terkait masalah honor atau tunjangan guru yang memang berprestasi. Kita memang harus hitung-hitungan, karena kalau kita membedakan guru yang mengajar di desa dengan dari
di Muara II itu akan menimbulkan ketimpangan, dan juga itu semua harus tergantung dengan keuangan daerah Kabupaten Oku Selatan karena semua sudah terencana. Tidak bisa kita membuat kebijakan sesuai apa kemauan kita pribadi karena kita di Kabupaten Oku Selatan APBD-nya sangat, boleh dibilang sangat sedang dan tidak besar tidak kecil. Baik, terima cukup. kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor 4 bertanya kepada paslon nomor 1 dan waktunya 1 menit dimulai dari kata pertama dilontarkan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk paslon nomor 1, dalam visi dan misi paslon ada program kerja 2 tahun. Pembenahan fisik sudah itu memprogramkan pembangunan dan melebarkan seluruh jalan. Yang ingin kami pertanyakan, bagaimana langkah-langkah paslon nomor 1 memaksimalkan APBD Kabupaten Oku Selatan dalam kurun waktu 2 tahun tersebut guna merealisasikan program pelebaran jalan yang kita ketahui bahwa dalam membangun dan melebarkan seluruh jalan membutuhkan dana yang tidak kecil. Sekian, terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktunya 1,5 menit dari kata pertama diucapkan. Kami persilakan. Baik, terima kasih 04. Bahwa anggaran kita ada yang mengatakan sedang ataupun sedikit. Tapi sebenarnya bagaimana yang paling penting adalah bagaimana mengelola anggaran tersebut agar tepat sasaran. Bukan masalah besar atau kecilnya. Dalam hal ini pasangan 01 mempunyai program 2 tahun seluruh jalan yang ada di Oku Selatan itu tuntas. Pertama, kami sudah melihat bahwa ada klasifikasi jalan tersebut yang rusak berat, kemudian ada juga yang rusak ringan. Maka dari itu anggaran yang ada itu kita pergunakan di situ ya, dengan mengurangi anggaran-anggaran yang tidak penting lainnya. Pertama, contoh ya, adalah anggaran untuk biaya mesin, pembelian mesin. Jangan dulu kita beli ya mobil dinas berlebihan sementara anggaran tersebut sedikit dan sementara rakyat masih susah. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 4 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, disilakan. Terima kasih paslon nomor 1. Berarti pada prinsipnya penyesuaian belanja dengan keuangan daerah yang ada. Terima kasih atas penjelasannya dan semoga ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi kami apabila nanti kami terpilih dan diamanah oleh masyarakat Kabupaten Oku Selatan. Kami persilakan, masih banyak Baik. waktu. Ini memperlebar ruas jalan di seluruh Oku Selatan, sementara ada desa-desa yang sampai saat ini belum merdeka dan jalannya belum bisa dilalui oleh roda 4. Ini saya rasa harus lebih diutamakan dulu daripada kita melebarkan jalan di kawasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 4 bertanya kepada paslon nomor 2. Waktunya 1 menit dimulai dari kata pertama dilontarkan. Kami silakan. Silakan paslon nomor urut 4. Baik, terima kasih. Mohon izin. Terkait dengan internet masuk desa, ada plus minus yang akan dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak terkait internet masuk desa. Ketergantungan dengan gadget mengakibatkan hal negatif yang timbul tersebut dengan mudahnya mengakses pornografi dan judi online. Pertanyaan kami,
bagaimana cara menangkal pengaruh gate-gate dan hal-hal negatif, dan program ini akan mendapatkan pembiayaan dari mana, dan apakah pembiayaan ini dibebankan dengan desa atau pemerintah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktunya 1,5 menit dari kata pertama diucapkan. Kami silakan. Baiklah, terima kasih pada paslon nomor urut 4. Ada salah satu program kami yaitu internet masuk desa. Internet masuk desa itu kita gunakan untuk sekolah-sekolahan SD. Karena anak-anak sekolah sekarang banyak sekali sudah ujian itu memakai internet. Itu untuk gate dan anak-anak untuk membuka video porno. Ketika jam sekolah sudah selesai, internet itu sudah dicabut, dibawa ke tempat balai desa. Balai desa untuk digunakan di dalam masyarakat di sekelilingnya. Besok pagi kita pasang lagi agar menghindari daripada anak-anak kecil yang membuka picture-picture porno dan yang lainnya. Untuk penganggaran daripada internet supaya anak-anak tidak bisa membuka situs porno, itu guru-guru memberikan arahan bahwasanya hal yang seperti itu tidaklah benar. Mungkin itu pendapat dari saya, ditambahi oleh Pak Bupati. Ya, memang itu sangat penting internet itu, karena itu namanya Starlink, Pak. Kalau Starlink itu ada dipasang di pedesaan-pedesaan dan sifatnya sementara. Baik, cukup. Terima kasih. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, kami silakan. Baik, terima kasih. Izin menanggapi. Ini tentunya tidak kalah pentingnya dengan adanya internet masuk desa. Artinya kita harus membutuhkan pembangunan dan penambahan daya listrik atau PLN. Karena internet ini tidak bisa kita fungsikan dengan baik apabila penggunaan listrik kita juga masih kurang baik. Artinya penambahan dalam hal ini hal-hal yang dapat kita fungsikan memakai tenaga listrik. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Mohon untuk ditanggapi kembali. Cukup. Baik, terima kasih tentunya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk dapat bertanya kepada pasangan calon nomor 3. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, disilakan. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3 karena ada di visi misi saudara penerapan e-government, bahwa masih banyak daerah yang blind spot atau daerah tidak tersentuh sinyal dan masih rendah sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Oku Selatan dengan indeks 1,93 atau 3 terendah dari Provinsi Sumsel. Apakah menurut saudara efektif dari integrasi dari e-government akan saudara terapkan, sudah layak diterapkan di Kabupaten Oku Selatan? Paslon nomor urut 3. Terima kasih. Kami berikan kesempatan dapat menanggapi. Waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya akan langsung menanggapi dari paslon 04 terkait tadi berbasis internet. Iya, jadi memang betul Kabupaten Oku Selatan sekarang ada beberapa daerah yang memang sinyal tidak dapat. Suatu contoh di Kecamatan Sungai Are yang bagian atas tidak dapat. Untuk itu mungkin ke depan kita akan mengusulkan ke Kementerian Informasi untuk penambahan bantuan sinyal atau tower untuk menambahi kendala sinyal yang ada di Kabupaten Oku Selatan supaya lancar untuk internet di Kabupaten Oku Selatan.
Terima kasih. Baik, kepada paslon nomor urut 4 kami berikan kesempatan untuk dapat kembali memberikan tanggapan, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi statement dari paslon nomor urut 3, karena memang sama-sama kita sadari di Kabupaten Oku Selatan ini banyak wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal seluler. Nah, jadi sama-sama jadi perhatian bagi kita semua ke depan untuk berusaha kepada para provider untuk mendirikan tower sehingga masyarakat secara umum bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Cukup, sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor 2. Waktunya 1 menit dimulai dari kata pertama dilontarkan. Kami silakan. Baik, untuk paslon nomor 2, sebagaimana kita tahu bahwa usia Oku Selatan sudah 20 tahun, tapi APBD Kabupaten Selatan tidak beranjak, belum pernah sampai 2 triliun. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan salah satu sektor dari APBD adalah dana perimbangan, yaitu melalui dana bagi hasil. Kira-kira kita hubungkan dengan potensi sumber daya alam Oku Selatan yang cukup menjanjikan. Jika saudara terpilih, kiat-kiat apa untuk meningkatkan dana bagi hasil, kita hubungkan dengan potensi sumber daya alam Oku Selatan yang lumayan bagus. Itu saja. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Waktunya 1,5 menit dari kata pertama diucapkan. Kami persilakan. Baiklah, pasangan nomor urut 1, kita berbicara masalah DBH, dana bagi hasil. Memang benar selama ini Oku Selatan tidak beranjak APBD-nya 1,4 T. Bahwasanya kita tahu untuk meningkatkan dana bagi hasil dari pusat ke kabupaten, kita banyak sektor yang bisa mendukung. Pertama, dari sektor pariwisata. Bahwasanya kita tahu Danau Ranau adalah danau Ranau terbesar yang kedua setelah Danau Toba. Ingin majunya Danau Ranau terus terang harus didukung oleh infrastruktur. Selanjutnya dengan masyarakat yang menerima, dengan kesenian yang ada, dengan UMKM yang ada di Danau Ranau dan wilayah sekitarnya dan didukung oleh budaya itu sendiri. Selanjutnya, selain pariwisata, kita juga mendapatkan bisa meningkatkan dari hasil perkebunan, pertanian. Ingin meningkatnya pertanian kita harus didukung dari sektor pupuk, pelatihan, serta didukung oleh infrastruktur-infrastruktur yang lainnya juga. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Selesai. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, kami silakan. Baik, Adinda Dewan, itu untuk sektor pariwisata itu bukan merupakan dana bagi hasil dari pusat. Yang menjadi dana bagi hasil kita mendapat dari pusat, kalau di sektor sumber daya alam adalah berupa tambang batu bara, kemudian migas, dan termasuk energi panas bumi. Oku Selatan, saya contohkan panas bumi ada di Kecamatan Muardo Kisam, Marga Bayur, itu sudah menjadi di blok wilayah kerja dari Pertamina Geothermal Energi. Kemudian ada juga di Waiselabung di Mengkakau. Nah, alangkah sayangnya kalau bupati kurang greget untuk mendorong investor supaya melakukan pengelolaan baik itu batu gamping sebagai bahan semen, batu bara dan panas bumi itu tadi. Itu harapan kita. Di sisi lain, sesuai ketentuan yang ada, jika sumber daya alam dibagi dengan DBH itu, selaku kabupaten penghasil pembagiannya adalah sebesar 32% untuk kabupaten atau daerah penghasil tambang tersebut. Terima kasih. Waktu habis.
Baik, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Disilakan. Paslon 03. Pengangguran di Oku Selatan saat ini berjumlah 4.423 orang. Strategi apa yang akan saudara lakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga akan menyerap 4.423 orang tersebut? Cukup, silakan paslon nomor urut 3 dapat berikan tanggapan. Waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, saya akan langsung menanggapi dari paslon 01 terkait masalah untuk menanggulangi pengangguran di Kabupaten Oku Selatan. Memang betul, kita sadari Kabupaten Oku Selatan baru berumur kurang lebih 20 tahun. Karena terus terang Kakanda Hengki di Kabupaten Oku Selatan, investor yang masuk itu mereka berhitung dulu. Tidak semudah apa yang kita sampaikan di sini. Karena terus terang mereka menghitung dulu jarak dari Muara II ke Bandar Lampung itu berapa kilometer. Dan juga terkait untuk membuat lapangan pekerjaan tadi, alhamdulillah di Kabupaten Oku Selatan sekarang sudah berdiri CPO sawit di jalan di Jagaraga. Untuk itu kalau kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Oku Selatan, insya Allah kami ke depan akan membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat Oku Selatan yang masih menjadi pengangguran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 20 detik lagi. Cukup. Silakan paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Sebenarnya untuk investasi itu tidak melihat dari jauh ataupun dekatnya suatu lokasi. Tetapi itu akan melihat dari sisi keuntungan dan keamanan daripada modal tersebut. Memang betul, untuk sektor pertambangan dan industri, Oku Selatan masih sangat kurang sekali, kecuali perkebunan. Tetapi ada usaha kita sebagai pemimpin dan pemerintah memberikan, mendorong atas usaha-usaha mikro. Contoh adik-adik, kita ciptakan bagaimana caranya mereka mengelola satu usaha, yaitu perdagangan ataupun perbengkelan, apalagi dunia kerja adik-adik kita Karang Taruna, supaya kita bidik mereka, didik menjadi seorang entrepreneur muda, dan diharapkan nantinya Oku Selatan akan penuh dengan pengusaha-pengusaha pemula dan pemuda. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor 4. Waktunya 1 menit dimulai dari kata pertama dilontarkan. Kami persilahkan. Baik, Adinda Abu Sama dan Manda Misnadi, salah satu misi saudara adalah pemberantasan korupsi di wilayah Oku Selatan. Tapi di sana saya tidak melihat kolusi dan nepotisme yang saudara akan berantas. Bagaimana strategi saudara melakukan pemberantasan tersebut? Terima kasih, cukup. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1,5 menit dari kata pertama diucapkan. Kami persilahkan. Terima kasih Kakanda Hengki. Jadi untuk pemberantasan KKN ini, karena kita sudah mempunyai kepolisian juga kejaksaan, untuk di tingkat pusat juga ada KPK. Intinya kita harus terbuka dan siap untuk transparan dan memang demi untuk masyarakat Kabupaten Oku Selatan. Kita siap dikritik, kita harus siap memberikan informasi yang baik kepada semua masyarakat, dan kita harus siap bekerja sama dengan semua instansi maupun insan pers dan LSM wartawan demi untuk tercapainya stabilitasan yang ada di Kabupaten Oku Selatan yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Baik, cukup.
Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktunya 1 menit, kami silakan. Ya, jawabannya tadi pertanyaan saya adalah mengapa kolusi tidak ditulis di situ. Kolusi dan nepotisme. Terjadinya suatu korupsi itu adalah perbuatan, yaitu melanggar hukum, yaitu berkenaan dengan penyalahgunaan uang. Tetapi terjadi kolusi tersebut akibat dari kolusi dan nepotisme. Nepotisme dalam artian adanya orang-orang yang kita anggap berperan dalam melakukan korupsi tersebut. Sementara kolusi adanya kesepakatan dari orang-orang yang kita anggap melakukan tindakan pelanggaran hukum tersebut sehingga terjadilah korupsi. Maka bagi kami adalah korupsi, kolusi, nepotisme harus diperantas, jangan hanya korupsi saja. Demikian. Baik, cukup. Baik, berikutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Disilakan. Baiklah, terima kasih. Kita tahu di Oku Selatan ini bahwa tingkat stunting yang ada di Oku Selatan itu sangat tinggi sekali. Dan kami juga melihat anggarannya cukup banyak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa anggaran yang banyak dalam pembinaan di dalam stunting, tapi stunting yang ada di Oku Selatan itu jauh menurun sekali, tinggi sekali angka stunting di Oku Selatan itu. Apa sebabnya? Sedangkan anggaran kita banyak di Oku Selatan dalam penyelesaian stunting ini. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan, waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih. Saya akan langsung menanggapi dari paslon 02 terkait angka penurunan stunting di Kabupaten Oku Selatan. Memang betul Kabupaten Oku Selatan terkait stunting itu angkanya berguyur turun karena pemerintah daerah setiap melalui dinas terkait melakukan pencegahan stunting di kabupaten-kabupaten yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Karena stunting kita perhatikan harus dari ibunya dulu. Sebelum bayi itu lahir, kita harus jaga ibunya supaya melahirkan bayi dapat sehat dan memang sesuai dengan program yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Suatu contoh, ibu lahir kita siapkan susunya, mungkin kesehatannya yang baik dan yang bagus untuk menghindari anaknya mendapatkan stunting. Itu saja, terima kasih jawaban dari saya. Dan paslon nomor urut 2 kami berikan persilahkan tanggapan 1 menit dari sekarang. Baiklah, bahwa kita tahu bahwasanya stunting ini adalah program nasional dari Bapak Presiden untuk membuat anak-anak kita agar diri anak-anak kita tidak kerdil dan lahir normal. Anggaran yang saya tahu di Kabupaten Oku Selatan cukup besar dalam penanganan stunting ini. Kenapa stunting tapi tetap tinggi? Kami nanti diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya ada di kepala daerah. Kepala daerah harus anggaran itu turun ke bawah, serta dinas terkait diberikan arahan-arahan agar turun ke bawah-bawah. Karena stunting itu biasanya banyak kita temukan di desa-desa yang terpencil. Mungkin dinas-dinas tidak sampai sempat ke desa terpencil situ. Apalagi dari pusat. Baik, cukup. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor 4. Waktunya 1 menit dimulai dari kata pertama dilontarkan. Disilakan. Baiklah, terima kasih. Kami sudah ke pelosok-pelosok desa. Hampir seluruh desa kami datangi.
ada sekitar lebih kurang 14 desa yang memasuki hutan kawasan di Kabupaten Oku Selatan. Mereka terkendala dalam pembangunan infrastruktur. Padahal ketika ada pileg, mereka selalu dijadikan alat untuk transaksi suara. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pasangan nomor urut 4 agar wilayah yang ada di Oku Selatan ada 14 desa lebih kurang dapat kita bangun dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat itu setepat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1,5 menit dari kata pertama yang diucapkan. Kami silakan. Terima kasih paslon nomor urut 3. Memang betul di Oku Selatan ada beberapa desa. Nomor urut 2. Memang betul di Kabupaten Oku Selatan ada beberapa desa yang masih berada di wilayah hutan kawasan. Namun yakinlah pada saat pemekaran desa tersebut dilaksanakan, ada titik bagian desa yang memang sudah dibebaskan atau diinklap. Namun untuk akses penghubung dari desa terdekat itu masih wilayah hutan kawasan. Kedepan kita apabila nanti terpilih akan mengajukan ke Kementerian Kehutanan untuk inklap status dari hutan kawasan menjadi hutan tanaman rakyat yang bisa kita kelola. Dan apabila nanti kami terpilih, pada prinsipnya di Kabupaten Oku Selatan ini kebersamaan, dan kita juga harus siap berbagi dengan semua masyarakat. Seperti yang sudah ada beberapa tempat kami lakukan, kami mengeluarkan dana pribadi untuk membangun, mensejahterakan dan membantu kesulitan-kesulitan bagi masyarakat yang ada di wilayah hutan kawasan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami silakan kepada paslon nomor 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 4. Waktunya 1 menit, kami silakan. Baiklah, bahwasanya kita tahu hutan kawasan itu dilarang dan pidana kalau kita membangun infrastruktur di hutan kawasan. Karena hutan kawasan itu harus dipisahkan dulu dari peta menjadi hutan produksi masyarakat. Sudah hampir sekitar 53 tahun wilayah yang saya sebutkan tadi masih di dalam hutan kawasan. Tidak ada kerjasama antara pihak masyarakat, desa, kecamatan, dan bupati. Insya Allah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ada di Oku Selatan, tugas kami utama yaitu menginvestasi seluruh aset yang ada di desa, berapa jiwa, berapa fasilitas umum, berapa masjid, berapa sekolahan, itu harus didata agar supaya kita bisa melepaskan hutan kawasan itu menjadi hutan produktif. Baik, cukup. Terima kasih. Dan kita beralih ke sesi terakhir dalam segmen ini kepada paslon nomor urut 2. Kami berikan kesempatan untuk dapat bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Disilakan. Baik, nomor 1, kalau kita berbicara masalah struktur anggaran APBD, maka di situ ada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Fungsi kebijakan APBD adalah untuk membangun dan melayani masyarakat. Dan di situ ada urusan wajib dan urusan pilihan. Ketika saudara menjadi bupati nanti, urusan pilihan yang mana yang Anda pilih sehingga dapat mendongkrak perekonomian di Kabupaten Oku Selatan. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1, waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, berdasarkan ketentuan bahwa urusan pilihan itu termasuk urusan pertanian, perkebunan, termasuk urusan pilihan. Itu yang ada di aturan BP. Jadi dalam rangka meningkatkan perekonomian di Oku Selatan, kami sudah punya tekad dalam visi misi kami bahwa Oku Selatan itu dibangun melalui desa. Desa dibangun, kami yakin perekonomian di Oku Selatan akan meningkat. Kenapa? Karena penduduk Oku Selatan mayoritas ada di pedesaan, dan kalau di pedesaan itu penghasilan ada di pertanian. Justru itu visi misi kami Pecaklik itu dalam rangka kami untuk
memajukan, memprioritaskan pembangunan Oku Selatan untuk sektor perkebunan dan pertanian. Itu yang bisa kami jelaskan. Masih ada waktu 30 detik. Saya tambahkan sedikit, mayoritas masyarakat Oku Selatan itu 66% adalah petani. Maka kalau memang Oku Selatan mau maju, majukan dulu petaninya. Dan pembangunan ekonomi itu harus mulai dari desa. Ketika masyarakat di desa daya belinya sudah meningkat, maka kabupaten pun akan secara otomatis meningkat. Demikian. Ya, selanjutnya kepada paslon nomor urut 2 kami berikan waktu 1 menit untuk dapat memberikan tanggapan. Disilakan. Baik, pendapat saudara kayaknya agak sepaham, semasukan. Ya, jadi terima kasih. Memang betul di Oku Selatan itu memang urusan pilihan itu harus kita lebih beratkan kepada bidang pertanian, karena kalau di Oku Selatan itu seandainya masyarakat petaninya makmur, sejahtera, maka seluruh masyarakat Oku Selatan itu apapun profesinya ikut makmur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Ibu untuk keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk Oku Selatan tentunya. Terima kasih. Dan kita beralih ke segmen terakhir, yaitu closing statement, di mana para pasangan calon dari bupati dan wakil bupati akan memberikan pernyataan pamungkasnya. Dan untuk kesempatan yang pertama, secara acak kami persilakan kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 4 untuk memberikan pernyataan pamungkas atau closing statement. Mohon kepada pendukung untuk tetap tenang ketika pasangan calon berbicara. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Oku Selatan yang kami cintai. Kita beberapa bulan ini telah memasuki masa kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita semuanya baik. Kami meyakini semua pasangan calon mempunyai keinginan dan cita-cita terbaik untuk Kabupaten Oku Selatan. Oleh karena itu, kami atas nama Abu Sama Anwar dan Haji Misnadi meminta maaf kepada pasangan calon dan semua lapisan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, selama beberapa bulan ini kami Abu Sama Anwar dan Haji Misnadi telah berkunjung ke banyak tempat yang ada di Oku Selatan untuk mendengarkan keluhan, aspirasi serta harapan masyarakat untuk Oku Selatan, yang semuanya itu kami serap sebagai masukan untuk nanti kami ke depan. Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Oku Selatan dan jajaran, pihak keamanan baik TNI dan Polri, penyelenggara dan pengawas pemilu di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah mendukung dan meluangkan waktu dalam pelaksanaan masa kampanye. Selanjutnya, kami mengharapkan dengan kerendahan hati, doa serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang kami cintai dan kami sayangi untuk menetapkan hati untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Oku Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan calon nomor urut 4. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan pamungkas atau closing statement. Waktunya 2 menit dimulai dari calon Bupati dan calon Wakil Bupati berbicara. Kami persilakan. Keluarga besar seluruh masyarakat Oku Selatan, mari kita renungkan sejenak
tentang nasib anak cucu generasi penerus dan rakyat Oku Selatan sementara waktu terus merangkak maju. Setiap tahun Oku Selatan mengeluarkan ribuan lulusan SMK, SMA, MAN, dan Sarjana. Andai pemerintah tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan, maka akan jadi apa masa depan anak cucu kita? Bertambah suramnya masa depan mereka. Kita tidak sekedar hanya memilih bupati, tetapi kita harus memilih pemimpin yang ikhlas dan berwawasan maju, visioner, untuk dapat membawa Oku Selatan melompat lebih jauh ke depan. Saat tertidur pulas, mari kita pandangi pilu wajah-wajah anak cucu kita. Dari hati yang paling dalam, mereka menaruh harapan untuk hidup layak. Harapan mereka sulit untuk diraih kalau suara kita masih bisa dihargai dengan uang. Yang berakibat munculnya pemimpin-pemimpin yang buruk. Mari Bapak Ibu, buka hati, buka pikiran, buka nurani. Padahal South Oku is a rich area. There are a lot of natural potential which should be utilized for the welfare of community. Okunan pusa ikaw purau ti cici, yung yopong puda serencian, kay yung yu yongkong hese kude puli ince sing tong piau tesi hihau. Artinya, Oku Selatan adalah daerah yang sangat kaya, banyak potensi yang harusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Gaji saya sebagai bupati nanti akan saya berikan kepada anak yatim, fakir, miskin, tua, jompo. Maka rakyat tak perlu ragu atas pengabdian kami telah meningkatkan diri program kami. Inilah bukti kami untuk membangun Oku Selatan secara tertulis. Baik. Merdeka. Cukup. Kami berikan luar biasa tentunya. Baik, kita terima beralih. kasih tentunya untuk paslon nomor urut 1 selanjutnya. Ya, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 dapat menyampaikan closing statementnya. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Disilakan. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan seluruh rakyat Oku Selatan yang kami cintai, saatnya kita menyongsong perubahan yang lebih baik menuju Oku Selatan yang maju, sejahtera dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami, Bupati dan Wakil Bupati, berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita bersama Oku Selatan yang sejahtera. Seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan dan kesehatan gratis serta dukungan modal usaha untuk UMKM dan usaha pertanian. Dengan semangat bangkit bersama, maju bersama, kami percaya bahwa perubahan bukan hanya harapan, tetapi sebuah keniscayaan yang bisa kita wujudkan bersama. Kami hadir dan dengan tekad kuat untuk membangun infrastruktur yang berkualitas yang dapat menghubungkan dengan cepat sehingga mobilisasi dan distribusi barang dan jasa antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten dan antar provinsi berlangsung dengan cepat, efektif dan efisien. Dukung totalitas dari masyarakat Oku Selatan untuk Iwan Hermawan dan Muhammad Paisaranopa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Oku Selatan adalah kuncinya utama. Ayo masyarakat Oku Selatan, kita bangkit bersatu untuk perubahan, berjuang untuk kesejahteraan. Kita tidak hadir hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang ingin mewujudkan masa depan yang lebih baik bersama-sama. Kita bisa mewujudkan Oku Selatan sejahtera. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Selatan, mohon doa restunya dan mohon kami direstui. Jalan-jalan ke kota Muara Duo, pergi naik mobil Innova, jangan lupa coblos nomor 2 untuk Oku Selatan yang sejahtera. Jalan-jalan ke Gunung Raya, jangan lupa memberi pepaya. Kalau mau seragam sekolah gratis setiap tahunnya, coblos nomor. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kita berikan beralih. kesempatan tentunya untuk calon wakil bupati nomor urut 3 untuk memberikan pernyataan closing statement pamungkas. Tentunya waktunya 2 menit dimulai dari calon bupati dan calon wakil bupati berbicara. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara masyarakat Kabupaten Oku Selatan, kita sudah mendengar visi misi dari para calon bupati yang begitu hebat dan luar biasa.
Namun kita jangan terhipnotis dengan janji dan retorika belaka. Banyak calon hanya membuat konsep tapi belum paham dan belum berpengalaman bagaimana cara mewujudkannya. Untuk itu, carilah pemimpin yang berpengalaman, bukan yang baru mencari pengalaman alias coba-coba. Saya, Heri Marta Dinata dan Haji A. Waham Nawawi mengerti potensi serta mengerti apa yang diinginkan masyarakat. Karena saya dan Pak Waham ini sama-sama telah berbuat dengan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Oku Selatan. Jika pasangan 03 ditakdirkan Allah Ta'ala dan diberi amanah oleh masyarakat untuk memimpin Oku Selatan 5 tahun ke depan, kami berjanji untuk bekerja secara transparan, akuntabel dan proaktif dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kami percaya dengan dukungan dan partisipasi masyarakat Oku Selatan, kita bisa membuat kemajuan besar. Pilih kami pasangan nomor urut 03 Heri Marta Dinata dan A. Wahab Nawawi untuk Oku Selatan yang Semarang. Ke Palembang membeli salang untuk dimakan waktu audensi. Kalau Oku Selatan ingin Semarang, pilihlah pemimpin berpengalaman, tahu masalah dan potensi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah cukup? Iya. Masih ada waktu? 13 detik. Oke, baik, cukup. Luar biasa tentunya Nur Wulan. Kita sudah mendengarkan closing statement dari 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah tentunya untuk 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh pendukung pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 dan 4, kita sedang mengikuti debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Oku Selatan pada pemilihan tahun 2024. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk keempat pasangan calon pemimpin Oku Selatan. Kami berikan waktu dan juga ruang untuk pendukung memberikan energi terakhirnya tentunya kepada 4 pasangan, tentunya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kami persilakan untuk terakhir kalinya untuk memberikan yel-yel ataupun berikan semangatnya Nur Wulan. Yang tadi sempat tertahan ya. Benar pada sekali. saat sesi diskusi dan juga sesi pemaparan. Baik, luar biasa dari pasangan masing-masing sudah memberikan closing statement yang luar biasa. Ya. Baik hadirin dan juga pemirsa iNews TV dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, semoga debat publik kali ini dapat menjadi pertimbangan untuk Anda melangkah ke TPS dan menentukan pilihan Anda. Siapakah pemimpin Kabupaten Oku Selatan 5 tahun yang akan datang? Baik, kami ingatkan kembali untuk menggunakan hak pilih pilihan tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 karena suara kita untuk masa depan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada pemilihan tahun 2024.